Hai, selamat datang di channel Balente Belajar. Belajar mudah, cepat, dan tepat. Kingdom Plantae bagian 2 membahas tentang Pteridophyta atau tumbuhan paku. Tumbuhan paku atau Pteridophyta merupakan tumbuhan yang mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Tumbuhan paku yang kita lihat sehari-hari merupakan generasi sporofit karena mampu membentuk sporangium yang akan menghasilkan spora untuk perkembangbiakan. Ketika ada spora yang jatuh di tempat yang cocok, spora akan berkembang menjadi protalium yang merupakan generasi penghasil gamet atau yang disebut sebagai generasi gametofit yang akan segera membentuk antheridium untuk menghasilkan spermatozoid dan archegonium yang akan menghasilkan ovum. Dapat dikatakan bahwa reproduksi tumbuhan ini dapat dilakukan secara aseksual atau vegetatif dengan stolon yang menghasilkan tunas. Tunas adalah anakan pada tulang daun atau kaki daun yang mengandung spora. Selanjutnya reproduksi secara seksual atau generatif melalui pembentukan sel kelamin jantan dan betina oleh alat-alat kelamin yang disebut dengan gametogonium. Gametogonium jantan berupa antheridium yang menghasilkan sporozoid dan gametogonium betina menghasilkan sel telur atau ovum. Seperti halnya tumbuhan lumut, maka tumbuhan paku mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan. Ciri-ciri yang lainnya, tumbuhan paku mempunyai daun muda yang tumbuh menggulung dan memiliki pembuluh pengangkut berupa xilem dan pelum. Selain itu juga, tumbuhan paku memiliki klorofil dan berakar serabut. Adapun jenis-jenis tumbuhan paku terbagi ke dalam 4 kelas, yaitu Psilopsida atau paku purba, Lycopsida atau paku kawat, Sphenopsida atau paku ekor kuda, dan Pteriopsida atau paku sejati. Paku purba atau Psilopsida merupakan tumbuhan paku yang spesiesnya hampir punah dan tersisa sekitar 10-13 spesies. Paku purba atau Psilopsida menghasilkan satu jenis spora yang disebut dengan homospora. Pada generasi gametofitnya tidak mempunyai klorofil, nutrisi yang diperoleh dari simbiosis dengan jamur. Contohnya adalah Rhynia major, Rhiniocrada deheniana, Zosterophyllum australianum, Asteroxylon mackey, Asteroxylon elberfeldens, Psilotum nodum, Psilotum triquetrum, dan Mesipteris thanensis. Jenis yang kedua adalah paku kawat atau Lycopsida. Memiliki jumlah spesiesnya lebih kurang 1000 dan menghasilkan 2 jenis spora atau heterospora. Pada sporangiumnya terdapat strobilus yang berbentuk kerucut, tetapi pada generasi gametofit tidak berklorofil. Ada yang uniseksual dan biseksual, contohnya Slaginella dan Lycopodium. Selanjutnya jenis yang ketiga yaitu paku ekor kuda atau Sphenopsida. Memiliki jumlah spesies lebih kurang 15 spesies dengan habitat pada tempat yang lembab daerah subtropik. Jenis ini juga disebut dengan ekor kuda karena bentuk batangnya yang seperti ekor kuda. Sporangium berupa strobilus dengan menghasilkan satu jenis spora yang disebut dengan homospora. Pada generasi gametofit mempunyai klorofil dan bersifat biseksual. Contohnya adalah Equisetum giganteum,
Equisetum myriocytum, dan Equisetum himalae. Jenis yang keempat adalah paku sejati atau Pteriopsida dengan jumlah paling banyak, kurang lebih 12.000 spesies. Memiliki akar, batang, daun sejati, dan pada daun mudanya tumbuh menggulung. Contohnya adalah semanggi atau Marsilea crenata, Suplir, Adiantum cuneatum, dan Aplenium nidus. Tumbuhan paku memiliki manfaat sebagai tanaman hias, sayur-sayuran, pupuk organik pada tanaman padi, dan sebagai obat luka khususnya Slaginella plana. Like, request video, subscribe, dan share ya. Thanks for watching.